Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berada di program Resapi, Renungan Seapaan Iman, edisi 31 Juli 2025. Sebelumnya mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ketiganya yang esa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat melimpah yang Kau berikan buat kami hari demi hari. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur punya Allah yang hebat seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini ya Tuhan, kami hamba-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Hadirlah ya Tuhan, agar supaya firman ini menjadi pelita bagi hati kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita di kitab Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-20. Saya bacakan. Matius 18 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yang berbahagia adalah mereka yang percaya dengan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada cerita. Diru, seorang bapak dengan 2 anak bercerita tentang upayanya membangun mezbah keluarga. Semula hal ini disangkanya dapat berlangsung mudah karena usia kedua anaknya yang sudah mulai dewasa. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, fakta berkata lain. Kesibukan dan kondisi terpisah kota menjadi penghalang atas upaya membangun mezbah keluarga itu. Akhirnya mereka menyepakati waktu bertemu di udara atau video call dan lain sebagainya yang diadakan setelah pukul 9 malam. Cukup 10 menit saja, tetapi dampaknya akan sangat terasa dalam relasi kami satu dengan yang lain. Juga dalam pertumbuhan rohani kami, ucap Diru di dalam suatu kesempatan bersaksi. Mezbah keluarga, istilah ini tidaklah mengacu pada bangunan mezbah secara fisik atau bangunan gereja yang besar, tetapi mezbah keluarga adalah gambaran persekutuan dengan Allah dalam sebuah keluarga. Dalam ibadah itu ada pujian, pengagungan kepada Allah, pembacaan dan pengajaran firman Allah, juga doa-doa yang didasarkan kepada Allah. Nas renungan pada hari ini dapat mengobarkan semangat kita dalam membangun mezbah keluarga, karena ada janji bahwa Allah akan hadir di tengah-tengah persekutuan umat-Nya. Pengajaran firman-Nya juga dapat menjadikan hidup kita semakin bertumbuh, kuat secara rohani maupun secara jiwa. Juga bertumbuh semakin dewasa di dalam karakter keihalian seorang Kristen. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sudahkah kita mengupayakan terbangun dan terjaganya persekutuan dalam keluarga kita? Atau jangan-jangan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mezbah itu sudah menjadi reruntuhan
yang jika terus kita biarkan seperti itu, sudah akan pasti akan melemahkan hidup kita di berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Mari kita lakukan aksi nyata demi tegaknya mezbah Allah yang dapat berdampak besar bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika relasi dengan Allah terjaga di dalam keluarga kita, maka campur tangan akan semakin nyata dirasakan oleh kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk sedikit firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau bagikan kepada kami ya Tuhan firman ini, membangun mezbah keluarga. Kami merasakan ya Tuhan hadirat-Mu ada di dalam keluarga kami ya Tuhan, ketika kami menyerahkan segala permasalahan kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kiranya ya Tuhan, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu ini ya Tuhan Yesus, Engkau kuatkan, Engkau bangkitkan, Engkau berikan kekuatan ya Tuhan Yesus, agar kami bisa membangun mezbah keluarga ini ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, punya Allah yang hebat seperti Engkau ya Bapa. Mampukan setiap dari kami ya Tuhan untuk bertahan ya Tuhan di era perkembangan zaman yang sekarang ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap firman yang Kau curahkan pada kami di hari ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan firman ini menjadi pedoman untuk kami bisa beraktivitas di sepanjang hari ini. Ampunkan setiap segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat melanjutkan aktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.